Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita berjumpa lagi dengan Kang Erwin Sodaku. Bagaimana Kang Erwin kabarnya? Alhamdulillah. Udah lama nih kita nggak diskusi bareng. Iya, luar biasa. Kali ini insya Allah pembahasannya bersama dengan Kang Panji juga ya. Kang Panji, gimana kabar Kang Panji? Alhamdulillah sehat. Secara jasmani sehat, secara rohani juga sehat ya. Alhamdulillah. Panji ini pemuda yang insya Allah akan bersama dengan kita. Obrolan kali ini ya tentang apa nih Kang Erwin? Tentang ya mungkin sekarang kan ada namanya self healing, sama ada juga sekarang lagi tenar tuh apa, spirit doll, boneka yang bisa membuat perasaan seseorang itu menjadi ceria, gembira dan sebagainya. Justru apa sih ini penyebabnya kok sampai manusia itu hatinya tuh gelisah? Kok sampai boneka bisa menjadikan obat, sampai self healing, jalan-jalan. Sebenarnya Islam bisa nggak sih untuk menyelesaikan problem yang seperti itu yang ada di kalangan anak muda khususnya gitu? Apakah Islam bisa menyelesaikan hal-hal yang seperti itu? Waduh, pertanyaannya berat ya Kang Erwin ya. Pertanyaan ini luar biasa berat karena memang apa? Benar. Realita dan fakta memang ini memang terjadi ya Kang ya, hal-hal seperti itu ya, self healing tadi ya. Jadi self healing ini seseorang remaja yang gundah gulana karena Entah beberapa faktor apa itu kita kan nggak tahu ya. Intinya hatinya tuh sedang risau gitu. Tapi dia ingin menemukan sesuatu obat bagi dirinya gitu untuk menenangkan jiwanya. Entah itu mungkin ada yang self healingnya untuk jalan-jalan, ada yang mencari ketenangan di tempat-tempat yang emang sunyi, sepi dan sebagainya. Sebenarnya ketenangan bisa nggak diciptakan dengan Islam? Apakah Islam memiliki solusi itu sendiri? ya tentu ya, Islam itu memang luar biasa ya. Semua itu dari bangun tidur sampai kita makan, kita lahir, sampai nanti kita meninggal, itu Islam itu sudah ada aturannya. Dan bagaimana, kalau tanggapan Anda sendiri sih tentang apa, spirit doll ya, dan apa tadi, Self healing. self healing, itu sebetulnya karena memang orangnya tidak memahami apa itu agamanya itu sendiri. Karena banyak dari kalangan orang-orang muslim juga ya Kang ya yang melakukan hal demikian ya. Mungkin kalau tanggapan Anda sendiri sih idrak silabillah, yaitu harus meyakini dan berserah diri hanya kepada Allah. Karena selain daripada itu, gundah gulana ataupun spirit doll yang meyakini bahwasanya sebuah benda itu mempunyai spirit dan bisa untuk apa, menenangkan jiwa gitu, menenangkan hati yang gundah gulana, dan dijadikan sebagai benda mati yang dianggap punya kekuatan, itu bagian dari syirik, berbahaya. Sangat-sangat berbahaya. Mungkin salah satu caranya adalah satu, yaitu meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala dan berserah diri hanya kepada Allah. Karena jika kita tidak berserah diri hanya kepada Allah, mau kepada siapa lagi? Apakah kepada benda mati atau kekuatan-kekuatan lain di luar Allah Subhanahu wa taala? Seorang muslim kalau misalkan dia meyakini sebuah benda atau sebuah boneka yang sekarang lagi viral ya, itu bisa menenangkan hati gitu. Ada spirit tersendiri ketika ada benda tersebut, dan meyakini itu ada kekuatan, maka itu bagian dari kesyirikan. Dan dosa yang besar adalah, salah satunya adalah yaitu syirik. Tapi mungkin saya teringat pada sebuah lagu ya. Bagaimana ada sebuah lagu mengatakan bahwa obat hati itu ada 5 perkaranya. Yang pertama itu baca Quran dan maknanya. Kedua itu berkumpul dengan orang-orang soleh dan sebagainya. Ya intinya emang Islam itu emang memberikan solusi bagi setiap permasalahan yang ada di kalangan umat.
Tapi saya memandangnya ya bahwa orang itu memiliki masalah tapi dia tidak mengerti bagaimana untuk menyelesaikan masalahnya. Ya itu tadi, kalau penyelesaian masalah itu dikembalikan kepada setiap manusia, ya dia akan berbeda-beda dan akan berimplikasi penafsiran yang emang aneh gitu. Karena ya manusia itu ya bisa aja mendominasi kebahagiaannya dengan sesuatu yang emang menurut mereka itu bisa gitu kan. Tapi Islam itu sendiri sebenarnya memiliki solusi tersendiri, yaitu tadi seperti yang dinyanyikan Opik gitu tadi kan, bahwa obat hati itu ada 5 katanya kan. Ya salah satunya itu adalah baca Quran, mentadaburi Al-Quran, bagaimana makna-makna dan isi-isinya. Sebenarnya dari poin pertama aja memaknai Al-Quran, membaca Al-Quran, belajar itu kepada ulama, itu kita akan diberikan wejangan atau nasihat bahwa kita tuh memiliki tujuan hidup. Kok kenapa kita bisa risau? Pasti ini kerisauan ini pasti disebabkan oleh dunia, bukan oleh akhirat. Tapi saya memandangnya bahwa kerisauan ini biasanya sih tanda kutip dia merasa bisa, dia merasa mampu dengan hal yang dia inginkan. Mungkin ada orang pengen kerja, ingin apa, dia merasa mampu memikirkannya. Ketika sesuatu itu tidak sesuai dengan ekspektasinya, dengan keinginannya, dia akan risau, dia akan gelisah. Karena apa? Karena dia merasa mampu, dia tidak mau melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya segala yang Maha menentukan itu ya Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh berencana, tapi ya kita harus sadar bahwa segala yang penentu itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita memiliki keinginan dan sebagainya, dan itu hanya pasti akan bersifat duniawi. Dan bersifat duniawi itu kita tuh hanya bisa berencana, tapi percayalah, ketika kita sudah menggantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang terjadi itu adalah harus kita terima, karena itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itulah ketika kita sudah sadar bahwa keterikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita akan sadar pula bahwa Allah itu ya segala penentunya. Allah itu ya segala yang terjadi di muka bumi itu ya itu atas kehendak Allah. Dan kita tidak boleh merasa risau atau merasa gelisah atau apalagi kecewa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita ditanya hidup itu untuk apa, ya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tahu gak, salah satu cara agar Allah ridho kepada kita yaitu adalah kita ridho terhadap ketetapannya. Itu kalau kita sudah ridho terhadap ketetapannya, insya Allah pun akan ridho kepada kita. Allahu a'lam bishawab. Itu sih yang saya pahami itu. Ya. Luar biasa. Insya Allah ini bermanfaat ya teman-teman, saudara-saudaraku yang insya Allah dimuliakan Allah. Kang Panji, ada tanggapan Kang Panji? Cukup ya? Cukup Ustaz. Ya, cukup. Luar biasa. Semoga ini bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.